Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan pembahasan SNPT Bahasa Inggris paket 1 part 2. Bagi yang belum memahami yang part 1, silakan diputar terlebih dahulu ya. Yang kita bahas kali ini adalah soal nomor 11 sampai 20. Nomor 11 silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. The writer's intention in writing the passage is to. Nah, ini yang ditanyakan adalah tentang intention. Intention ini merupakan niat dari penulis. Untuk mengetahui jawabannya, kita perlu melakukan teknik skimming, yaitu dengan membaca cepat keseluruhan teks, terutama di paragraf pertama. Kemudian lebih spesifik lagi, paragraf pertama, kalimat pertama. Karena biasanya dalam suatu teks, ide pokok atau kalimat utama itu ada di kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama, paragraf pertama. Loneliness and social isolation in older adults are serious public health risks affecting a significant number of people in the United States and putting them at risk for dementia and other serious medical conditions. Dari kalimat yang panjang ini, kita peras lagi dalam kata-kata kunci. Kata kunci yang ada dalam kalimat pertama adalah loneliness, social isolation, at risk, dan medical condition. Jika kita gabungkan, yang dibahas adalah mengenai kesepian, isolasi sosial, resiko-resiko, dan kondisi medis atau penyakit. Bagaimana kita bisa menentukan kata-kata kunci? Sebenarnya ini terkait dengan jam terbang atau pengalaman membaca, sehingga ketika kita menjelang ujian, bahkan idealnya itu sebelum ujian, kita sudah sering-sering untuk membaca. Dari soal nomor 11 ini, kita sudah mendapatkan kata-kata kunci dan bisa menyimpulkan dengan singkat. Selanjutnya, kita lihat pilihan-pilihannya. Dari pilihan A sampai E, kita pun perlu memahami dahulu kata-kata kuncinya. Dari yang A, disseminate the information about the impact loneliness and social isolation in the elderly. Dari yang A, kata kuncinya disseminate, yang artinya menyebar informasi tentang pengaruh kesepian dan isolasi sosial pada orang-orang tua. Kemudian yang B, encourage people to be more concerned about the elderly who are lonely and socially isolated. Kata kuncinya adalah encourage, menyemangati orang untuk lebih peduli. Kemudian yang C, prove that the elderly experiencing loneliness and social isolation actually exist in the United States. Untuk membuktikan bahwa kesepian dan isolasi sosial itu dialami oleh orang-orang tua di Amerika Serikat. Di bagian yang D, convey the pain and sadness experienced by lonely and socially isolated elderly based on research. Untuk menyampaikan rasa sakit dan rasa sedih. Kemudian yang E, tell about the loneliness and unhappiness felt by the elderly who are socially isolated as well as research finding. Kita bahas satu-satu. Yang bagian A, menyebar informasi tentang pengaruh kesepian dan social isolation in the elderly. Di sini yang lebih khusus adalah kata elderly. Kita lihat pada teksnya, loneliness and social isolation in older adults. Dari sini kita bisa memperhatikan bahwasanya kata kunci yang ada di pilihan A ini sudah sesuai, maka kemungkinan yang bagian A betul. Kemudian yang B, menyemangati orang untuk lebih peduli terhadap elderly yang lonely dan socially isolated. Yang bagian B ini menyemangati. Untuk bisa membuktikan betul salah, kita perhatikan di paragraf yang kedua. Di paragraf kedua ini, yang dibahas terutama sekali bisa kita perhatikan di kalimat yang pertama. Although it's hard to measure social isolation and loneliness precisely, there is strong evidence that many adults aged 50 and older are socially isolated and lonely in ways that put their health at risk. Ini kan hanya membahas tentang bukti. Bukti apa? Bahwa adults aged 50 itu
punya kemungkinan untuk mendapatkan health risk, resiko kesehatan. Yang disajikan adalah strong evidence. Tidak dibahas tentang menyemangati orang. Sehingga pilihan B ini salah. Sekarang yang C, untuk membuktikan bahwa orang-orang tua mengalami kesepian dan social isolation, terutama sekali di Amerika Serikat. Kalau kita perhatikan dari paragraf yang pertama dan kedua, fokusnya itu bukan di Amerika Serikat, terutama sekali tentang pembuktian adanya orang-orang tua yang mengalami kesepian dan social isolation. Sehingga karena tidak sesuai dengan pembahasan utama, maka salah. Kemudian yang D, menyampaikan rasa sakit dan kesedihan. Di paragraf pertama dan kedua tidak diperdalam tentang rasa sakit dan kesedihan, sehingga yang D pun ini salah. Lalu yang E, untuk menceritakan rasa kesepian, rasa tidak bahagia, dan itu dikaitkan dengan socially isolated. Tentu ini salah karena ketiga faktor tersebut tidak saling dikaitkan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu nomor 12. Mari kita bahas. To whom is the text likely addressed? Kepada siapa teks ini ditujukan? Kita perlu memprediksi berdasarkan pembahasannya. Dari yang A, family staying with elderly. Family staying, anggota keluarga yang hidup bersama dengan orang lanjut usia. Teks ini kurang tepat jika ditujukan kepada keluarga yang hidup bersama dengan orang lanjut usia. Karena kata kuncinya adalah staying, bersama. Sedangkan jika hidup bersama, maka tidak akan dibahas tentang rasa kesepian. Kemudian pilihan yang B, people living, untuk orang-orang yang hidup di sekitar orang lanjut usia. Tentu ini tepat ya, karena kadang orang-orang kan kurang peka terhadap orang-orang lanjut usia, jadi yang orang-orang lanjut usia itu mengalami rasa kesepian dan isolasi sosial. Sekarang pilihan yang C, pensioners who have just left their jobs. Pensiunan yang baru saja keluar dari pekerjaan mereka. Ini juga kurang tepat karena pensiunan membutuhkan informasi yang terkait dengan misal keuangan atau tentang kesehatan. Sedangkan ini kan lebih spesifik tentang yang mereka alami sendiri, namun dalam pembahasannya tidak ditujukan kepada para pensiunan. Kemudian yang D, senior citizens. Ini mirip dengan yang C, orang-orang tua living alone in the suburbs, yang hidup sendiri di daerah perkotaan. Tentu ini tidak tepat karena senior citizens atau orang-orang yang sudah lanjut usia, mereka sudah mengetahui kondisi mereka sendiri, sehingga informasi ini kurang relevan. Untuk yang E, employers having old worker in their companies. Para pemberi kerja yang memiliki orang-orang tua dalam perusahaan mereka. Ini pun kurang tepat karena di dunia kerja pembahasan utamanya tidak itu, dan di bagian teks ini pun tidak disebutkan tentang kehidupan orang-orang tua di dunia kerja. Soal nomor 14 silakan dikerjakan terlebih dahulu. Yang ditanyakan adalah who needs to see the passage? Siapa yang perlu membaca teks tersebut? Untuk bisa menentukan target membaca, kita perlu memahami apa yang sedang dibahas oleh teks ini. Cara yang mudah adalah dengan memperhatikan paragraf pertama, kalimat yang pertama. Those in retail industry that are successful in digitally transforming will be ones that leverage technology to innovate around an immersive and disruptive customer experience. Ada kata kunci digitally transforming dan technology. Dari sini kita memahami bahwasanya untuk pilihan yang A, online customers, para pembeli online,
Ini bisa ditujukan kepada para pembeli online apabila pembahasannya lebih ke pengalaman para pembeli. Namun dalam teks ini bukan untuk customers, those in the retail industry. Ini lebih ke para pelakunya. Untuk pilihan B, business person. Ini lebih pas karena konsep digitally transforming dan technology ini memang lebih cocok ditujukan kepada mereka. Manufacture ini artinya pabrikan. Dari paragraf pertama pun kita bisa mengetahui bahwasanya yang ditujukan itu dari retail industry. Yang bagian ke C ini kurang tepat. Bukan pabrikan yang membutuhkan informasi. Kemudian untuk jawaban yang D, ini merupakan importer yang berkaitan dengan mengimpor barang. Kita lihat pada paragraf kedua. Ini kira-kira apa ide pokoknya? Kita bisa lihat pada kalimat yang pertama, the store of the future will combine multiple formats to deliver an immersive and unique experience across all customer touchpoint online and in the store. Ini secara garis besar tentang Store of the Future, toko di masa depan. Tentu ini kurang pas dengan para pengimpor barang-barang dari luar negeri. Yang E ini terkait dengan distributor yang mendistribusikan barang. Kita lihat di paragraf ketiga, apakah ini berkaitan dengan distribusi? Pada kalimat yang pertama, the deployment of this and other digital technologies in disruptive ways can turn visitors into shoppers and shoppers into brand loyal customers. Kata kuncinya adalah digital technologies yang itu bisa membuat dari visitors, para pengunjung, menjadi shoppers, para pembeli, dan pembeli bisa berubah menjadi brand loyal customers. Nah, ini kurang pas jika ditujukan kepada para distributor, karena ini kurang relevan. Distributor kan sifatnya hanya menyalurkan. Maka yang paling membutuhkan informasi ini adalah para business person. Nomor 14 adalah B. Nomor 15, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Yang ditanyakan adalah, what is the subject of the passage? Topik utama dari keseluruhan teks ini. Untuk bisa mengetahui ide pokok keseluruhan teks, kita perlu memahami paragraf per paragraf. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Di sini kita mendapati ada kata kunci retail industry. Kemudian digitally transforming. Untuk transforming ini adalah perubahan dari yang kurang menjadi lebih baik. Jika perubahannya biasa saja, maka tidak dianggap sebagai transformation. Di paragraf kedua, kita mendapati ada kata kunci Store of the Future. Di kalimat-kalimat sesudahnya, ini menjelaskan tentang kriteria dari toko di masa mendatang. Paragraf pertama ini fokusnya ke digital transformation. Ini yang paragraf kedua. Paragraf yang ketiga, pembahasannya lebih ke deployment. Deployment ini penggunaan transformasi digital yang itu tujuannya mengubah dari yang cuma pengunjung menjadi brand loyal customers, para pembeli yang setia kepada merek-merek tertentu, terutama sekali merek dari yang kita jual sebagai industri di bidang pertokoan. Mari kita bahas ke pertanyaannya. What is the subject of the passage? Yang perlu kita pahami adalah ide pokok di tiap paragraf yang sudah kita bahas tadi. Dari paragraf pertama, ide pokoknya transformasi digital industri pertokoan. Paragraf kedua, toko di masa mendatang. Dan paragraf ketiga, penggunaan teknologi digital. Kata kunci yang perlu diperhatikan adalah transformasi. Transformasi ini sifatnya perubahan yang lebih baik. Jika itu perubahannya biasa saja, maka bukan termasuk transformasi. Kita lihat di pilihan A, kata kuncinya adalah emerging. Emerging Technology Specific Change in Retail Industries. Emerging ini baru muncul dan belum terbukti adanya perubahan yang lebih baik. Sehingga yang A ini salah. Kemudian yang B, kata kuncinya adalah Digital Strategies. Kata kunci ini hanya ada di
paragraf pertama dan paragraf ketiga. Tidak dibahas tentang tokoh masa depan, sehingga yang B ini salah ya. Termasuk yang inisiatif ini juga belum mencangkup semuanya. Dan yang C, ada kata kunci digitalization and improvements. Dari paragraf pertama, ini terkait dengan transformasi digital, kemudian tokoh masa depan pun ini tergantung sekali kepada digitalization, dan penggunaan teknologi pun masih sama, yang kesemuanya ini merupakan tujuannya untuk improvements atau perbaikan, sehingga yang C ini betul. Kemudian kita lihat pilihan yang D, kata kuncinya adalah qualities of retailers dan digital transformation. Ini belum membahas keseluruhan teks sehingga salah. Terakhir yang E, kata kuncinya ada ways of digital transformation. Cara-cara untuk transformasi digital. Ini juga belum membahas tentang perubahan yang lebih baik sehingga yang E pun jawabannya salah. Nomor 16 silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Yang ditanyakan adalah the word nefarious in paragraph 2 is closest in meaning to. Kata kuncinya adalah nefarious. Ini ada di paragraf yang kedua, nefarious. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah closest in meaning to. Ini yang ditanyakan merupakan sinonim. Untuk mengetahui sinonim, kita bisa merujuk kepada kalimat tersebut, yaitu but the website use can also put shoppers at risk of having their personal and financial data stolen for other nefarious purposes. Kita fokus ke kalimat tersebut, kita mengandalkan kata kunci yang sudah kita pahami bersama. Risk, ada data stolen. Itu merupakan resiko pencurian data. Kemudian kita mengetahui other dan purposes. Other ini yang lain, purposes ini merupakan tujuan. Tujuan titik-titik yang lain yang itu dikaitkan dengan resiko pencurian data, sehingga nefarious artinya jahat. Kita lihat pada pilihan A sampai E. Evil ini jelas jahat, courteous lia, irritating mengganggu, damaging menghancurkan, troublesome bermasalah. Kita bisa melihat dengan jelas jawaban yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 17 silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. The purpose of the passage is to bla bla bla. Purpose dan the passage. Dari dua kata kunci ini, kita akan memahami bahwasanya yang ditanyakan adalah tujuan teks. Untuk mengetahui tujuan sebuah teks, kita perlu menyesuaikan dengan ide pokok yang ada. Ide pokok ini berdasarkan pembahasan per paragraf. Kita lihat dari paragraf pertama, ide pokok biasanya terletak di kalimat awal. Kalimat awal atau kalimat terakhir, namun biasanya ada di kalimat awal. Ini dia. Setelah kita mengetahui kalimat inti, yaitu yang ditandai hijau, kita pegang kata kuncinya. Ada IPR Center, Holiday Shopping Kit, dan Help Consumers Protect Themselves from Hazardous Counterfeit products ya, from counterfeit products. Jika kita dirangkai, IPR membuat petunjuk belanja saat liburan untuk melindungi konsumen dari barang palsu. Kemudian di paragraf yang kedua, kata kunci yang bisa kita pahami adalah risk dan counterfeit products, resiko membeli barang palsu. Di paragraf ketiga, seperti tadi ya, dilihat dari kalimat yang pertama, ada kata kunci IPR Center dan to combating. Lalu property theft dan enforcing rights. Jika dirangkai, IPR Center memerangi pencurian properti dan menegakkan aturan. Kita review paragraf pertama. IPR membuat petunjuk belanja saat liburan untuk melindungi konsumen dari barang palsu. Yang kedua, resiko membeli barang palsu, dan paragraf ketiga, IPR Center memerangi pencurian properti dan menegakkan aturan. Dari sini kita mendapati kata kunci IPR, petunjuk belanja, melindungi konsumen dari barang palsu, resiko IPR Center memerangi pencurian properti. Di sini kita paskan dengan pilihan yang A, ada kata kunci warns dan vulnerable online shopping, hanya memperingati. Tentu ini salah ya, karena yang dibahas tidak hanya tentang memperingati terhadap pembelian online. Oke, raise awareness of fake goods. Ini juga salah ya, bukan hanya tentang
meningkatkan kesadaran tentang produk-produk palsu. Kemudian yang C, ada kata kunci IPR dan efforts. Usaha-usahanya dari IPR memerangi barang-barang palsu. Ya, ini yang paling tepat. Kita cek yang D, hanya inform, problems, dan counterfeit products. Ini sifatnya menginfokan, tentu salah karena dibahas juga tentang IPR memerangi pencurian properti intelektual. Yang E, explains counterfeit product are risky and should be avoided by IPR. Ini juga salah karena yang ditugaskan itu IPR, sehingga IPR yang seharusnya itu membasmi, bukan mereka yang menghindari produk-produk palsu. Lanjut, nomor 18, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. With ideas in paragraph 3, it can be predicted that. Yang ditanyakan itu ideas paragraph 3 dan be predicted. Kita membuat prediksi sesuai dengan isi paragraf ketiga. Kita lihat di paragraf ketiga, kata kuncinya adalah IPR Center Combating Intellectual Theft. IPR Center memerangi pencurian kekayaan intelektual. Dan dia juga berfungsi untuk enforcing rights, menegakkan aturan tersebut. Ide pokoknya IPR Center memerangi pencurian kekayaan intelektual dan menegakkan aturan. Kita lihat dari yang A, the number of people addicted to counterfeit goods will dwindle. Jumlah orang yang kecanduan produk-produk palsu akan berkurang. Ini bisa karena dari tugasnya IPR ini memerangi pencurian. Yang B, shop wisely, ini jelas tidak dibahas. Kemudian yang C, the perpetrators of buying and selling fake products will be arrested. Perpetrators, pelaku dari pembeli dan penjual barang palsu akan ditangkap. Kalau dari ide pokok itu ada kemungkinan betul ini menimbulkan dilema, sehingga kita perlu memahami keseluruhan isi. Kita perlu memahami kata-kata kunci untuk mempermudah kita dalam menentukan hal-hal yang pentingnya. Ini ada tambahan bahwasanya IPR ini memerangi pencurian secara global dan memiliki peran yang signifikan dalam melindungi US industry dari barang-barang palsu, terutama sekali US consumers, para konsumen dari Amerika Serikat. IPR Center memerangi barang palsu dan menegakkan hukum, kemudian perannya penting untuk mengatur peredaran barang palsu, serta melindungi warga Amerika Serikat. Dari A ini kurang tepat, tidak dibahas tentang orang-orang yang itu addicted, artinya kecanduan terhadap barang-barang palsu. Kita lihat yang pilihan C, perpetrators be arrested. Para pelakunya akan ditangkap. Ini juga tidak dibahas sehingga salah. Yang D, more people would place a higher value on intellectual property. Orang akan menilai lebih terhadap kekayaan intelektual. Ini tidak dibahas juga. Yang E, counterfeit items will be less widely distributed in USA. Barang-barang palsu akan lebih sedikit beredar di Amerika Serikat. Ini betul karena tugasnya IPR ini untuk melindungi warga Amerika Serikat dari peredaran barang palsu. Kita lanjutkan nomor 19. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Pertanyaannya adalah, the ideas in the passage may be best summarized that ideas in the passage dan summarize. Ini yang ditanyakan adalah ide pokok keseluruhan teks. Tadi kita sudah membahas dari paragraf 1 sampai ketiga, sehingga kita cukup mereview saja. Yang paragraf pertama membahas tentang IPR membuat petunjuk belanja saat liburan untuk melindungi konsumen dari barang palsu. Yang kedua, resiko membeli barang palsu yang itu harusnya membuat konsumen itu menghindarinya. Dan yang ketiga, IPR Center memerangi pencurian properti dan menegakkan aturan tentang hal tersebut. Jika kita peras, kita mendapati summary bahwasanya IPR membuat petunjuk belanja untuk melindungi konsumen dari bahaya barang palsu. Kata kuncinya petunjuk belanja, melindungi, dan barang palsu. Paling tidak ada ketiga kata kunci itu. Dari yang A, hanya ada kata kunci holiday shopping kit. Ini kurang tepat. Yang B, hanya prevent counterfeit goods. Ini juga
tidak tepat. Yang C, holiday shopping kit, iya. Kemudian American. Namun ini encourage, untuk menyemangati warga Amerika Serikat combat counterfeit items, memerangi barang-barang palsu. Ini salah ya, jadi yang disemangati bukan warga Amerika Serikat, tetapi tugasnya dari IPR Center. Yang D ada Holiday Shopping Toolkit, oke, dan Protect Americans, melindungi warga Amerika Serikat dari barang-barang palsu. Ini tepat. Kalau yang E sudah ada Holiday Shopping Kit, tetapi selesai pada kata fight, untuk memerangi pencurian kekayaan intelektual. Ini tidak dibahas tentang manfaatnya, yaitu melindungi warga Amerika Serikat. Sehingga ini juga salah.